Saudara-saudara, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah mendengarkan firman Tuhan dalam pertanyaan keluarga yang kita laksanakan secara serentak pada malam hari ini di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Zefanya pasal 2 ayat 1 hingga ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, judul khotbah kita malam ini adalah bersemangat di tengah keadaan yang menakutkan. Nabi Zefanya mengingatkan bangsa Yehuda bahwa murka Allah akan datang kepada Yehuda. Saat dan kepastian hukum telah ditetapkan, dan bangsa itu harus dihukum atas kemurtatan dan atas dosa mereka. Sekalipun demikian, Allah menawarkan harapan bagi mereka yang bertobat sebelum hari itu tiba. Orang yang sungguh-sungguh dan benar akan dilindungi dan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan umat-Nya melalui 3 cara. Yang pertama, mereka harus mencari Allah. Mengapa? Karena banyak orang hanya perkataannya mencari Tuhan, tetapi hatinya dan seluruh tindakannya mengikuti suara dunia dan keinginan hatinya. Hati dan pikiran kita harus selalu tertuju kepada Tuhan dengan kerinduan mendalam untuk mengenal dan mengasihi Dia sebagai Tuhan dan pelindung kita. Yang kedua, mereka harus mencari kebenaran sesuai dengan firman Allah. Mengapa? Karena semakin banyak orang lebih suka membelokkan kebenaran. Kebenaran ditempatkan menurut kepentingannya. Padahal kebenaran itu adalah apa yang dipandang Tuhan sebagai kebenaran. Itulah yang harus kita perjuangkan. Yang ketiga, mereka harus mencari kerendahan hati. Mengapa? Karena semakin banyak orang yang angkuh dan sombong hanya karena dia memiliki lebih sedikit dari orang lain. Orang yang rendah hati adalah orang yang mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhan. Kuncinya, semakin kita mengenal Tuhan, maka semakin kita mengenal siapa diri kita sendiri. Sepanjang kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, maka tidak mungkin kita mengenal diri kita. Saudara-saudari, pada saat ini kita sedang menghadapi wabah virus COVID-19 yang membuat kita takut dan tidak merasa nyaman. Karena pergerakan kita dibatasi dan juga diawasi. Dengan ancaman virus corona ini, kita disadarkan bahwa kita adalah manusia yang lemah dan terbatas. Kita tidak sanggup menjaga diri dan menyelamatkan diri kita sendiri. Namun satu hal yang kita yakini bahwa semua yang terjadi saat ini adalah bagian dari rencana dan tentu sepengetahuan Tuhan. Ada rencana Tuhan yang harus kita selidiki, yang harus kita cari, dan harus kita temukan dalam situasi yang mengancam ini. Dalam kondisi bangsa kita saat ini, justru firman Tuhan mengajak kita untuk bersemangat
dan berkumpul untuk berdoa dan memuji Tuhan di dalam rumah kita masing-masing. Kebersamaan kita di rumah hendaknya mengingatkan kita semua bahwa berdoa dan beribadah bersama keluarga sangatlah penting untuk membangun suasana dekat dan hangat. Dari rumah kita, marilah berdoa bersama dengan meyakini seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudari, kemungkinan besar hidup kita akan semakin sulit ke depan. Tidak ada jaminan bahwa hari esok lebih baik dari hari ini. Bisa saja kondisi ekonomi kita semakin memburuk. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, tetaplah tegar, dan janganlah panik. Saatnya kita mengencangkan ikat pinggang sambil mempersiapkan logistik kita secukupnya saja. Kobarkanlah semangat dan pengharapanmu bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir menyelamatkan kita dan menjauhkan kita dari murka-Nya. Asalkan kita tetap mencari dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti tertulis dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepada kita. Maka marilah tetap berseru dan memohon pengasihan-Nya. Di dalam doa, mohonkanlah, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, selamatkanlah kami. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas suasana baru yang kami alami saat ini. Kami harus berdoa dan memuji Engkau di rumah kami masing-masing. Kiranya doa kami berkenan di hadapan-Mu. Selamatkanlah bangsa kami ini. Selamatkanlah keluarga kami. Selamatkanlah umat-Mu yang berdosa ini. Tolonglah kami Tuhan dalam ketidakberdayaan kami. Kiranya kami terus berpengharapan, bersemangat, dan terus melakukan apa yang baik di mata Tuhan di tengah-tengah kondisi yang mengancam ini. Kami semua ingin diingatkan bahwa kesulitan ini akan berakhir dan sukacita Allah akan hadir, bahkan berkat-Mu akan mengalir bagi kami. Yakinkan kami Tuhan bahwa Engkaulah penolong, Engkaulah penyelamat bagi kami. Satukan hati kami semua untuk bergandengan tangan, melakukan apa yang baik di tengah-tengah keluarga kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin.